Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur rahbas wa ayyid nahdatul Qur'an fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhormati, bapak-bapak, mami-mami, pengurus masjid, semuanya tanpa yang sebutkan satu persatu, para ustaz, para guru, singkatnya bapak-bapak, mami-mami, ibu-ibu yang sempat hadir, yakni menghadiri majelis yang paling mulia. Dilarang majelis yang paling mulia kecuali majelis ilmu. Oleh hadis Rasulullah SAW, hadis sahih ini, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya datang menuntut ilmu, datang ngaji, nanti Allah akan mudahkan kakinya menuju surga. Amin Allah. Jadi bahasa jamaah-jamaah tadi, saya teman datang ngaji, berarti bina ulun, bina langan di dalam surga. Teman-teman datang ngaji, di dalam sebuah hadis dijelaskan paling rugi yang perlu di akhirat, di juru kiamat paling rugi, paling sengsara. Ingat atau kita bayangkan arah waktu yang perlu datang ngaji lalu dia terpilih datang ngaji. Ya tentu ajaran yang tadi turun ke Bapak Maulana Syekh, yang penting kebaikan. Asalkan baik, asalkan bagus jangan yang buruk harus kita ikuti, harus kita dengar. Selama tidak membawa kita ke jalan maksiat. Nah, tapi sebelumnya yang mohon maaf nih mami-mami karena bahasa terang jadi kurang bagus ya. Dintau bersalus Ustaz berhubung selaku pemangan dinara betelor, maksudnya dinara betelor, dinara bernasi, dinara mendahar mangan kok. Ustaz mangan Ustaz. Belum dulu sila mangan, sila lalu mangan. Ampura dipikir, mohon maaf kalau nanti salah bahasa sasak dia sang kurang pantas hati pilih pendengar yang mohon maaf. Alhamdulillah selaku keluarga yang perlu santar bersyukur sebagai warga Nahdlatul Wafat di negara lain pegawai bukan ngaji, sembahyang, nyumbang, sedekah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW tidak ada wasiat di negara yang ditinggalkan oleh baginda Rasul kepada kita semua kecuali berzikir, kecuali taat, kecuali mengenal Al-Quran dan As-Sunnah yang hadis Rasulullah. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, ma min abdin yazkurunallah, tiadalah dari seorang hamba yang mereka berkumpul lalu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut tentang kebaikan, menyebut tentang hadis Rasulullah, menyebut mengingat tentang kematian. Nabi lanjutkan hadis ini, illa khaffat alaihimul malaikah, kecuali kaum itu atau hamba itu dikelilingi oleh malaikat. Nah, yang pelungguh ini malaikat mengelilingi kita semua. Cuma dia kita, dia keseriuk. Andai kata kita malaikat mungkin palang kita selakukan, palang atau pingsan, karena tidak ada yang mampu memandang malaikat. Nah, kecuali lewat kemati ya,
Rani de Rani terdai doang kata malaikat Israel. Bani de Bani tetap diterdai. Tetapi ini malaikat rahmat yang diturunkan oleh Allah mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Petana dengan petana berzikir kepada Allah. Petana masjid be siaran pengajian, petana santren be siaran zikir wirid pengajian, atau dengan sembahyang. Di sebuah hadis yang lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat pagi dan petang, kelema dan sore. Tugasnya yang pagi setelah subuh mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah, mencari orang-orang yang menuntut ilmu, mencari orang-orang yang berbuat baik. Nah begitu sore naik, arah malaikat sore turun balik sampai tengah malam. Mereka yang sunnah, mereka berjalan mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis itu. Makanya bahasa Nabi yang peluput dan hadis sahih mengatakan, "Ma min 'abdin," tiadalah dari seorang hamba, yazkurun Allah, yang mereka berzikir kepada Allah. Berzikir niki tidak harus la ilaha illallah, membaca kalimat tasbih, mengingat Allah. Majelis pengajian para model niki termasuk berzikir kepada Allah. Illa haffat alaihimul malaika, kecuali mereka itu dikelilingi oleh malaikat. Tiap pelunggu niki akan dikelilingi oleh malaikat. Catatnya tiap pelunggu saya harapkan. Arang tiang Mustafa anaknya saya. Ari ina amat catatnya na. Dengan tuanan dia arana. Papu ta catatnya na suamate. Catatnya. Balok ta catatnya. Apa yang ada di atas? Buyut ta catatnya oleh Allah Taala, oleh malaikat niki. Ne arana milu ngaji. Terus malaikat niki, ya Allah, ampuni dengan si ngajinya ya Allah. Ndek kita doang mau. Ampuni ina amanah ya Allah. Ampuni papu baloknya ya Allah. Sampai ke atas, sampai ke atas. Nah, demana pandai. Demana ya Allah. Sekolah kita tidak melihat malaikat yang mencatat dan berdoa kepada orang-orang yang hadir di majelis ini. Ya bahasa Nabi yang perlu di dalam hadis, illa khaffat alaihimul malaikah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang hadir di majelis ilmu dikelilingi oleh malaikat sibuk mencatat. Andai kata arah ngantok, di mana ngantok? Tiba pelingi pengantok. Apa ini besar kata? Andai kata nak tidur, kata walaupun tertidur galang namun semar jauh ya. Lalu pelingi pe semar jauh galang dengan balik jauh ya. Sambil tidur sambil mandi. Lalu karena itu semar apa nih? Hadis ini tidak mengatakan apabila di majelis ilmu kalau dia ngantuk dia tidak dapat enggak. Tapi secara keseluruhan kalau tiap perlu hadir ngaji di majelis ilmu walaupun tengah sengaja seperti tetap yang perlu dicatat pahala yang luar biasa oleh Allah. Nah, kanggo ngeraos seperti lagu ini luian ngeraos mengaji. Ngaji luian kita ngeraos kanca ustaz atau kanca dengan ceramah yang bagus. Tapi lebih daripada itu Nabi tiap pelunggu memberikan kabar gembira. Tiadalah dari seorang hamba yang mereka berkumpul berzikir kepada Allah, majelis ilmu, bercerita tentang Nabi, bercerita tentang hari akhirat, illa yang pertama, illa haffat alaihimul malaikah. Yang pertama mereka dikelilingi oleh malaikat. Yang kedua adalah wa anzala alaihimus sakinah, diturunkan di hati mereka tenang tiang pelunggu. Pikiran tiang pelunggu tenang yang ketengahnya. Tenang apa dek? Marah utang balik pikiran utang. Enak deh pikiran utang balik ke. Ya Allah, darah ikan di susah selalu terjadi. Jangankan kita ngenek maaf, jangankan kita sekurang dua badan dengan sugi, dengan luwe pepana pun yang susah. Kita lihat TV lihat berita arah dengan salah satu dengan paling sugih di dunia
Aparana buang dirina, semati dirina coba. Susah apa deh? Susah. Ya Rabbana lakal hamd. Denara obat lain kecuali hadir atau berzikir dan majelis ilmu. Dan kita ada dengar berita kita, arak artis, kepeng dan duwe, selaku dan duwe, arak uang dan duwe, lagu kita meracun diri mati. Apalagi mohon maaf kita lah harus selalu bergawean ataupun mau dan zikir. Arak uang susah kan? Lagu-lagu tak hadir di majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, wa anzala alaihimus sakinah, diturunkan atas mereka yang hadir di majelis ilmu. Orang yang berzikir kepada Allah tenang, tidak merasa. Nah, kan sekali tersalingkan doang. Tenang apa dia itu? Kalau bareng tersubul dengan masjid, macam pikiran berdatang. Pikiran orang, pikiran apa? Kalau orang cuma biaya sekolah anak, macam-macam pikiran. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, hadir berzikir, hadir berselawat, ya janji Nabi yang perunggu dari Allah Ta'ala bahwa diturunkan di hati mereka dan pikiran mereka itu tenang. Subhanallah. Nah, kayak kok andai kata ada saling kawan, terlalu ngaji apa mau? Masih akhlaknya yang berubah kan? Kata saling kawan. Terlalu ngaji masih doang, pegawaian masalah, apalagi kita datang ngaji balik. Dan sembahyang belum tentu terima oleh Allah Ta'ala, apalagi dia sembahyang sebetulnya. Tentu apa tentunya? Dan datang ngaji belum tentu silui dosa salah ampunan oleh Allah Ta'ala, apalagi dia datang ngaji. Dan sembahyang wirid zikir belum tentu terima apalagi dia beli sembahyang. Dan jamaah-jamaah hidup di atas dunia. Itulah malik. Ya, pertama yang pelungguh hadir di majelis ilmu berzikir kepada Allah, bercerita tentang hari akhirat. Pertama, malaikat mengelilingi kita. Yang kedua adalah diturunkan kasih sayang, diturunkan ketenangan yang di awal. Nah, yang terakhir ini luar biasa. Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut orang-orang yang lagi berzikir kepada Allah, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, Allah sebut di penduduk langit dan di depan para malaikat. Sebutnya yang tunggu oleh Allah Ta'ala, li julun para malaikat, malaikat kusakuna di atas langit. No, pada kita, no. Masyarakat Tejo mereka kadang ngaji pada kita. No, pada serius, no, dengar, no. Wa zakarahumullah biman indah. Allah menyebut orang-orang yang lagi berzikir, orang-orang yang lagi hadir di majelis ilmu, biman indah, orang yang di sisinya maksudnya adalah malaikat di atas langit. Sebutnya itu oleh Allah Ta'ala dijulur malaikat mau kita yang kena ngaji hambaku umat Nabi Muhammad. No kita ajubna itu aja pada bahasa jamaah-jamaah. Ajubna itu oleh Allah Ta'ala. Hatta al-hud, sehingga ikan yang di dasar laut mereka memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. La ilaha illallah. Para bahasa beliau tadi Bapak atau Mami tadi mengatakan dinara penyesalan yang paling berat dan sesuatu yang paling bermanfaat kecuali majelis ilmu. Ya walaupun sebut dengan kanan, pertama dengan kanan, sebut dengan kiri. Aran doa sehingga tak sekali-kali gitu. Aran jawab berdoa mereka ya Ustaz balik sampai julun lawang masjid waktu bangun ya lupa itu. Wa in kana, sekalipun dia menunggu lupa apa kata Ustaz, apa yang kita dapatkan di masjid, lagu pahala simpan oleh Allah Subhanahu. Hazanah simpanlah pahala yang menunggu, pahala ngaji, pahala zikir, pahala bersedekah dan lain sebagainya disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keselamatan era ini dan keselamatan dunia sampai akhir. Nah, oleh karena itu
waktu perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan cahaya di atas cahaya. Maksudnya lapisan menuju Allah Ta'ala, cahaya terus cahaya, sehingga malaikat Jibril tidak bisa menembus cahaya kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada Nabi itu. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, saya akan mengenali umatku. Saya akan mengenal umatku nanti di hari akhirat dengan cahaya yang dia aku amal perbuatannya di atas bumi. Dia pelunggu heran macam-macam ragam. Tetapi kebanyakan sebagai umat Nabi Muhammad, tiang pelunggu akan bersinar wajahnya dengan berkat air wudhu, berkat sujud tiang pelunggu, berkat sembahyang tiang pelunggu, berkat sholat tiang pelunggu. Nanti begitu tiang pelunggu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Baginda Nabi SAW Gurral Muhajjalin mengenal wajah-wajah yang bercahaya. Mohon maaf, imak di terputih di atas dunia. Lagu tetap yang perlu sembahyang, sholat, ngaji dan lain sebagainya putih dan ulas di kiamat. Walaupun dia mohon maaf sampai hitam kening kita gara-gara sujud, cuma dia tahu itulah. Tapi nanti yaumul kiamat min asal sujud nampak dengan cahaya yang sangat bersinar. Maka Rasulullah SAW kenal nanti yang dulu, umat putih, denda para bahasa tadi, denda iratnya. Senang apa nanti? Senang. Yang puara saya salawat. Ya Imam Ar-Rus, ya sanadi, anta wahai penghulu para rasul, wahai sandaran, denara kau bersandar elak di kiamat kecuali bagi rasul. Anta babullah mu'tamadi, engkau adalah pintu Allah. Maksudnya mesa-mesa dan Rasulullah yang berhak memberikan syafaat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah, pintu Allah. Wa bidunyaya wa akhirati, maka perkara duniaku wahai Rasulullah dan akhiratku ya Rasulullah, khuz biyadi, wahai Rasulullah peganglah tanganku. Mudah-mudahan yang menunggu bau gama sempurna dapat terkecuali dipegang tangan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati titian siratal mustaqim. Paling sibuk, paling repot Nabi yang menunggu era lejero akhirat. Mesa-mesa na paling sibuk. Bentek pada bahasa dulu. Bentek na iman na sekali-sekali. Tahu na yang menunggu susah. Bentek na peliwatannya yaitu lewat titian siratal mustaqim menuju surga. Atau na yang menunggu baik na maling. Baik na kata ruang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Oleh karena itu yang menunggu adalah sholatul nadatain yang dikarang oleh guru besar kita. Dulu amalan itu paling konten atau paling pendek dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi bau selawat nadatain paling subhanallah. Maka yang perlu berada di bulan Sa'ban ini, bulan memperbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan satu keluarga Nabi tiap perlu waktu ditawarkan datang malaikat Israel kepada Nabi yang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, salam Allah dipelingginya wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, salam Allah pelunggu. Nabi jawaban Rasulullah, nggih yang terima salam dari Allah. Allah salam jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kangen Nabi ta oleh Allah Taala. Lunasan
Bahasa Nabi yang menunggu nurasa Nabi arah. Salam Allah di pamlikinda wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Dua permintaan, dua keputusan dari Allah. Lamun pelingkih melendor di atas dunia. Kalau tunggu mau tinggal di atas dunia selama-lamanya sampai hari kiamat bau. Kanggo. Yang kedua adalah lamun pelingkih dah milih atau meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Allah atau jamaah-jamaahnya pelingkih milih mati dah bau dah dua-dua. Kalau engkau mau tinggal di atas dunia sampai hari kiamat boleh ya Rasulullah. Kalau engkau mau meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Ta'ala boleh. Dua-dua anak kanggo sila pelingkih dan pilih. Namun arah malaikat Israel ibu-ibu lampu datang tawaran kita jangan tersakit karena kan milih mati atau milih hidup balik atau bilu-bilu bilu-bilu dilarang itu milih mati lalu dilarang tawaran malaikat Israel kan cerita aja memang lamun datang baiklah warahmatullahi ada yang juru darah ada yang juru jual bangkat jual kebun jual macam milik lalu berhaji lalu murah dia dah bau. Nah singkat cerita milih yang mati milih yang berdaya kerja Allah. Ya jawaban baginda Nabi SAW. Nabi yang pelunggu mengatakan, saya mau meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Ta'ala dengan satu syarat. Nabi syaratnya. Jawab malaikat Israel, Nabi syarat munasal yang wahai Rasulullah. Lamun bau umat tiang selaku dan tambah surga milih yang mati. Ya Rasulullah. Ya jawaban Nabi yang pelunggu Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Israel. Kalau bisa Allah Subhanahu Wa Taala menjamin semua umatku. Lamun kabolanna oleh Allah Taala salapuna umatku bau nak masuk surga, mele aku mati nekah aku mele mati. Si kangen Nabi yang pelunggu oleh baginda Nabi SAW. Lalu melapor malaikat Israel, ya Allah. Dua tawaran ini sudah saya tawarkan kepada kekasihmu Muhammad, tetapi beliau mengatakan ingin meninggalkan dunia dan bertemu dengan Engkau ya Allah, tapi ada syaratnya, yaitu kalau seandainya semua umatnya masuk surga maka dia mau meninggalkan dunia. Apa jawaban Allah Ta'ala? Apa siendengna oleh kekasihku kabulang dunia angka ikannya telah putar insyaallah nama surga sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga bikin hisab. Amin. Ajarannya, badaannya, doanya tiap peluluh oleh Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan selaku warga Nahdlatul Ulama tambah surga bikin hisab. Amin ya Allah. Mana bikin hisab di tulak ketuan tiba-tiba dalam surga, lawang surga taubat. Tetapi jaminan yang paling pertama oleh Rasulullah, semua umat Rasulullah yang peluluh berbeda-beda dosa syarat, semua umat Nabi Muhammad akan dimasukkan surga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan deh. Sehingga Rasulullah berbahasa bersabda beliau, man qala la ilaha illallah min ummati, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari umatku, dakhalal jannah kama surga. Anak semua sahabat berkata, ya Rasulullah, andai kata umatmu umat pelingkih dah ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, wahna berzina ya Rasulullah, wahna memaling ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, wa in zana wa in sarak, sekalipun umatku wahna memaling. Mohon maaf ya bahasa hadis ini. Sekalipun umatku wahna berzina, sekalipun umatku wahna minum minuman keras, wahna mabuk-mabukan, lagu mele bertaubat sejak pada mati, sama surga ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tersenang sebagai umat Nabi Muhammad apa dek? La ilaha illallah. Jaminannya yang berlaku oleh Rasulullah. Sekalipun umatku wahna berzina, sekalipun umatku wahna memaling, lagu mele dan bertobat kepada Allah, terus mati baru era kita masuk surga walaupun tambah sakit juga. La haula wala quwwata illa billah.
Kah baca selawat untuk Nabi dan sallallahu alaihi Biasa-biasa Nabi yang perlu era bisa memberikan syafaat. Namun kita walaupun kita saling bersemangat, berselina semama, anak jani belum tentu. Karena di dalam Al-Quran jelas-jelas mengatakan, yauma izin yafirrul mar'u min akhi. Era di dalam kiamat, di padang mahsyar, orang semua akan lari dari saudaranya. Rubuk diri kita masing-masing. Darah kita saling rubuk. Ya bahasa Al-Quran, bahasa manik Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yauma izin yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, pada hari kiamat, semua orang akan lari dari saudaranya. Sebentar tolong aku, mak, gue yang mau tolong sida, sebentar aku baik, mau tolong diriku. Wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari anaknya, dengan doa, dengan tanda anaknya dengan tanda dengan doa. Kecuali anak janina bisa menghafal Al-Quran, kecuali kedua anak jani, anak yang soleh. La ilaha illallah. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari anak. La ilaha illallah. Kedua batur, kedua sahabat, kedua tetangga segala macam. Lamun di atas dunia bau kita saling singgah, bau kita saling endeng, sia sedia segala macam. Aku era di akhirat, la haula wala quwwata illa billah. Rubuk diri kita masing-masing. Gaya ajaran dari kalian Nabi le dalam kubur sebetulnya jari kita rubuk diri kita masing-masing. Le jeluk kiamat kita rubuk diri kita masing-masing. Le jeluk sekali era rubuk diri kita masing-masing. Oleh karena itu diri kita dede ulah ke santar lalu terus urusan batur. Selaku ke batur meno dalam hati terusin batur. Rantai batu, fitnah batu. Di neraka manfaat, di neraka faedah sedikit. Selaku keluarga. Andai dia bahasa Nabi yang dulu. Andai kata semua penduduk dunia benci terhadap seseorang, lalu ingin menghinakan orang tersebut, tapi kalau Allah mengangkat, tidak akan bisa. Ngumbe-ngumbe cara lagi kerantai batu, fitnah batu. Seda arah batu. Lihat atas dunia ini. Lagu Allah Ta'ala wah jaga ya, wah angkat dan derajatnya oleh Allah Ta'ala di ini. La yanfa, tidak bermanfaat sedikit. Ndek kita
tidak akan mirip, tidak akan tersenggol, tidak akan bergeser takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Ngube cara kalau itu berdosa. Karena bagian tiang pelungguh sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala masing-masing. Sebelum tiang pelungguh lahir ke atas dunia, sebelum roh tiang pelungguh ditiup oleh malaikat di dalam perut ibu kita masing-masing, 4 perkara waktu tapangna oleh Allah Ta'ala di dalam rahim inati. Yang pertama isu ngube kehidupan dari atas dunia, jodoh segala macam, perjalanan hidup wah jadi sekali. Rezeki tiap pelungguh wah jadi sekali sebetulnya. Lagu arah diiklan masyarakat, duit penyakit, kamu keren lo SMS, penyakit orang SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ia penyakit dalam tengah masyarakat ini. Lalu berpikir wah takdir Allah Ta'ala dari sekali tentang rezeki, insya Allah jauh akan dengan hasad dengki. Lagu sering lupa itu, sehingga kita dihinggapi oleh penyakit SMS. Mana penyakit SMS baru? Senang melihat orang susah. Lamun arah batur tuh susah deh, separuh kemana. Apalagi waktu itu kesapaan, kekewaan, mah arah batur tuh susah balik. Oh, iya depan tuh. La haula wala quwwata illa billah. Senang kita batur tuh susah. Susah kita batur tuh senang. Arah batur pindah balik, beli motor, beli bangkat kita susahan. Susah terpikir ambil dengan Allah. Ya Allah. Dengan kita sering-sering hadir di majelis itu, mudah-mudahan kita hindarkan seperti ini. Siaran hidup di atas dunia arah dengan teman, arah dengan di teman oh biasa arah hidup di atas dunia. Darul imtihan wal bala. Di dalam kitab tauhid mengatakan siaran dunia niki adalah rumah cobaan dan ujian. Sebelum naik sebelum kaki kita meletakkan kaki kita di dalam surga, maka susah tadi tidak akan pernah habis. Apalagi masih hidup mati lebih susah. Apakah bau kita berjawab ketuhanan muka ron akhir apa nih? Apakah terang kubur tiang pelungguh era, apakah petang atau gelap? Susah doang. Marabasan kaum ulama Sayyidina Ali kitab Al-Hikam mengatakan andai kata arah sepuluh dengan siwa deman kan kita sakit ndek dan deman masih arah siwa di mana dan deman kita sakit lalu masih arah siwa deman terus tukar tuh andai kata arah dengan 10 siwa ndek deman kan kita lalu sakit deman kan kita masih arah sakit ketimbang selapunan deman. Nah kira-kira